Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Afrian 015. Kisah yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku mau tanya sesuatu tentang Tad. Iya, aku sudah tahu kok kamu mau tanya apa. Pasti yang di belakang villa sama yang berdiri di belakangmu tadi saat di kamar mandi kan? Iya, memang apa yang tadi menggangguku saat aku sedang mandi? Aku sih mau kasih tahu, tapi apa kamu nanti berani untuk pergi ke belakang sendiri waktu malam? Udah ceritain aja nggak apa-apa tak? Aku nggak akan takut kok. Terpaksa aku bohong agar Sinta mau ngomong. Ya udah. Sosok yang mengganggumu tadi adalah makhluk dengan postur tubuh tinggi besar dan memiliki tubuh hitam legam dengan wajah yang mungkin tidak ingin kamu lihat. Ah, yang bener kamu. Dia kenapa kok ganggu aku? Aku kan nggak aneh-aneh di sini. Entah, mungkin dia juga tertarik sama kamu. Tapi aku saranin, gak usah berurusan sama dia. Dia bukan makhluk yang baik. Denger deskripsi dia aja udah bikin takut. Mana mungkin aku mau berurusan sama dia tak? Setelah percakapanku dengan Sinta selesai, aku buka pintu kamar dan segera gabung dengan yang lainnya. Aku berharap semoga nggak ketemu Debbie dulu waktu dekat ini. Masih malu tentang kejadian tadi soalnya. Aku menyusul teman-teman yang ada di ruang tengah. Mereka masih asik ngobrol sana sini, ada juga yang ngobrolin soal kejadian tadi siang di danau. Tiba-tiba ada yang memanggilku dari kumpulan temen yang ngobrol soal danau itu. Gak salah lagi Debbie yang memanggilku. Oyan, sini bentar. Sial. Niatnya mau menghindar dulu malah dia manggil duluan. Mana ngumpul sama anak-anak lagi. Iya deh bentar. Sambil tertunduk menahan malu soal tadi, aku berjalan nyamperin Debbie. Gimana Deb, ada apa? Lah, kenapa kamu mukanya merah gitu? Tanya Debbie sambil ketawa kecil. Gak apa-apa Deb, perasaanmu aja kali. Oh ya udah kalau gitu. Ini loh Yan, teman-teman pada pengen tahu tadi ada kejadian apa. Oh, tadi itu gini ceritanya. Aku menceritakan yang tadi aku dan Debbie rasakan, tapi aku ganti. Aku yang ceritain Debbie yang lihat sosok tangan yang ada di kapal itu. Yan, tapi protes Debbie yang aku tahan sambil berkata, kamu kan tadi udah aku bilangin, jangan bilang ke teman-teman kalau aku lihat. Kataku berbisik ke Debbie. Spontan Debbie mengiyakan kalau itu yang terjadi. Banyak yang mengucapkan terima kasih ke Debbie sebab karena dia, Dani dan Fitri berhasil diselamatkan. Setelah ngobrol-ngobrol santai, tibalah waktu untuk makan malam sekitar jam 8 malam. Dibarengi dengan acara api unggun, jadi kita makan mengelilingi api unggun itu. Di acara malam api unggun itu adalah malam terakhir kita menginap di villa ini. Entah kenapa gangguan semakin banyak saja. Entah mereka tertarik padaku atau emang iseng. Kalau kata Sinta sih mereka tertarik. Seperti sosok yang menggangguku di kamar mandi. Dia juga katanya tertarik padaku dan ingin aku menjadi temannya. Yang tentu saja dilarang Sinta karena dia bukan makhluk yang baik. Saat api unggun pun gak luput dari gangguan itu. Saat lagi asik-asiknya makan, sambil makan diselingi ada yang nyanyi-nyanyi untuk memeriahkan acara. Hingga tiba-tiba aku melihat sosok wanita menggunakan gaun warna hitam bermotif merah. Wajahnya memang cantik seperti bule tapi pucat. Dia tampak sedang memandangiku dari seberang jalan depan pagar villa. Dia seolah sedang memandangiku dari sana. Tatapan yang dingin terpancar dari matanya. Kemudian dia bergerak ke arah kiri villa. Dia bergerak tapi tidak berjalan. Tepatnya dia melayang rendah. Terlihat dari sela-sela pagar itu. Mata dengan tatapan dingin itu terus memandangiku saat dia bergerak. Hingga dia menghilang setelah melewati pohon besar. Setelah sosok itu menghilang, aku kembali bercengkrama dengan teman-temanku.
Gak berselang lama saat aku melihat arah kanan, sosok itu pun kembali menampakkan wujudnya lagi. Kali ini jumlahnya ada 2. Dengan wajah yang sama, mereka menatapku dengan tatapan dingin. Dan kembali kedua sosok itu melayang rendah dan hanya mondar-mandir. Dan tanpa kusadari, di sebelah kiri juga terlihat sosok yang sama. Total sekarang jumlah mereka ada 3, sambil tetap mereka melihatku dari luar pagar. Tiba-tiba Debbie menghampiriku. "Yan, apa kamu merasakan ada hawa negatif di sekitar sini?" "Aku merasa ada sesuatu di luar pagar itu," dia berbisik padaku. "Oh, jadi kamu merasakannya, Deb?" "Iya, sedang ada yang mengawasi kita. Lebih tepatnya mengawasiku. 3 cewek kembar di luar pagar. Itu sedang mondar-mandir, Deb." "Jadi bener, Yan? Sedang ada yang ngawasin kita. Kira-kira bahaya nggak, Yan? Kalau bahaya mending kita saranin buat udahan aja. Takutnya mereka keganggu." "Untuk saat ini sih kayaknya nggak apa-apa, Deb. Mereka cuma ngawasin aja kok." Baru saja aku berhenti ngomong sama Debbie, tiba-tiba ketiga sosok itu terbang di atas kita dan terbang mengelilingi kita sambil tertawa ngeri. Terlihat wajah mereka tertawa dengan taring yang panjang. Aku pikir ini udah gak aman. Kita harus segera masuk ke villa. Sinta tiba-tiba datang dan menyuruhku segera masuk. "Rian, lebih baik kamu cepat masuk, buruan." Sinta dengan nada yang seperti panik menyuruhku untuk segera masuk. Tiba-tiba salah satu sosok kembar itu turun dengan cepat dan hendak menghantam Sinta. Entah karena apa, tapi Sinta bisa menghindar. "Oke tak, aku juga akan menyuruh Debbie buat ngasih tahu ke ketua kelas kalau kita sedang ada gangguan." Langsung aku kasih tahu Debbie buat ngabarin ketua kelas. "Deb, ini udah mulai gak aman. Mending kita semua masuk villa." "Emang kenapa, Yan? Sekarang mereka lagi gimana?" "Udah, pokoknya sekarang mending semua masuk. Aku duluan ya." Langsung aku tinggalkan mereka semua. Dan aku lihat Debbie juga langsung memberitahu ketua kelas. Setelah Debbie menyampaikan pesanku dan diteruskan oleh ketua kelas, semua teman-teman masuk ke villa. Karena jam masih menunjukkan angka 9, maka teman-teman masih belum mau tidur. Mereka hanya ngobrol dan nyanyi di ruang tengah. Ada juga yang masuk kamar untuk sekedar berbaring. Aku sendiri juga berbaring di kamar sambil memikirkan kenapa banyak sekali gangguan di villa ini. Apa ada yang salah denganku? Karena rasa penasaranku, aku mencoba memanggil Sinta dan mencoba bertanya pada dia. Sambil menutup mata, aku panggil namanya dan seketika dia datang dan dia ikut tiduran di sampingku. "Hei Rian, kenapa?" Dia tanya sambil cekikikan kayak anak kecil. Kamu ini aku mau tanya, kenapa banyak makhluk yang ada di sini pada ngedeketin aku?" Dari anak kecil yang di sana. Anak kecil ini masih terus ada di depan kamar selama aku di sana dan dia selalu ngintip di sana. "Terus yang ada di kamar mandi, yang katanya kamu serem itu, dan yang terakhir tadi, 3 sosok kembar di luar villa. Emang ada apa denganku?" Sinta cuma senyum doang. Ditanyain malah cuma senyum-senyum sendiri. "Kan dulu aku pernah jelasin, kamu itu istimewa, beda dari yang lain," dijawab sambil senyum-senyum. "Lah, masa iya mereka semua pengen jadi temanku? Lagian kalau pengen jadi temen kan harusnya gak nakutin." "Ya sama juga yang aku jelasin dulu. Yang suka sama kamu itu juga banyak. Ada yang baik, ada juga yang jahat. Makanya aku suruh hati-hati, jangan mudah percaya. Dan selama aku di sisimu, aku tahu mana yang bisa kamu ajak temenan, mana yang tidak. Dan di sini semua gak ada yang cocok. Seperti 3 sosok tadi, ada yang menyerangku karena dia tahu aku akan menghalanginya." Lama juga aku ngobrol sama Sinta malam itu, sampai aku gak sadar kalau teman-teman udah mulai pada tidur dan suasana villa jadi sepi. Jam udah menunjuk ke angka 12. Entah kenapa aku merasa ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Aku keluar dari dalam kamar dan menuju ke kamar mandi. Di depan kamar masih ada wujud anak kecil yang kemarin mengganggu aku, tapi aku cuekin aja. Setelah sampai di kamar mandi, aku langsung mengeluarkan hasrat pipisku. Dan saat itu tercium lagi bau yang tidak enak. Dan dari luar kamar mandi, aku mendengar suara Debbie lirih mengatakan sesuatu. Karena merasa aneh, segera aku tuntaskan urusanku di kamar mandi. Dan setelah selesai, aku keluar dari kamar mandi dan melihat di sana ada Debbie yang digandulin. Apa ya bahasa Indonesianya? Udah intinya itu. Sosok tinggi besar dengan warna hitam legam, wajah yang memang tidak enak untuk dipandang. Mungkin ini sosok yang dibicarakan Sinta. Makanya dia tidak mau cerita. Sosok itu berwajah babi hutan dengan lidah menjulur. Bau yang tidak enak itu pun semakin kuat
dan kelihatannya bersumber dari makhluk itu. Debbie, kamu lagi ngapain di situ? Ini Yan, aku tadi mau pipis tapi kelihatannya lagi dipakai kamar mandinya. Makanya aku nunggu di sini. Ternyata kamu di dalam. Tapi semenjak aku nunggu di sini, kok aku merasa tubuhku kerasa ada yang nindihin ya? Berat banget. Iya, memang ada itu di belakangmu. Masa iya kamu gak bisa ngerasain? Yang benar kamu Yan. Aku sih ngerasain, tapi aku kira itu hal biasa. Soalnya aku biasa ngerasain hal ini waktu mau ke kamar mandi atau dapur. Kalau gitu bisa kamu minta dia pergi gak Yan? Berat soalnya. Wah, aku gak tahu Dep. Dia sosoknya tinggi besar dan wajahnya gak ngenakin. Ayolah Yan, coba dulu. Aku gak tahu cara ngusir yang begituan Dep. Tapi bentar aku coba panggil dia. Aku pun memanggil Sinta untuk meminta dia menyuruh sosok itu pergi dari Debbie. Dan Sinta pun datang. Aku langsung meminta Sinta dan dia sepertinya ingin mencoba. Setelah aku meminta Sinta, dia langsung terbang ke arah sosok itu. Kemudian Sinta menarik sosok itu dari tubuh Debbie. Karena sosok yang ada di tubuh Debbie berbadan besar, sepertinya Sinta sedikit kewalahan. Soalnya sosok itu juga melakukan perlawanan hingga membuat Sinta marah. Mungkin tingkat mereka sama, makanya Sinta berani. Beda dengan saat aku meminta tolong di kontrakan Okto, dia sama sekali tidak mau muncul. Karena Sinta mulai marah dengan perlawanan sosok itu, tiba-tiba saja dari arah Sinta muncul sebuah angin yang berembus kencang. Tapi angin itu hanya berefek ke makhluk besar itu saja. Sementara aku dan Debbie hanya merasakan seperti angin yang berembus pelan saja. Dan seketika makhluk itu pun terpental hingga ke dinding. Deb, sini buruan. Perintahku mumpung makhluk itu udah terlepas dari badan Debbie. Terlihat wajah makhluk itu yang sudah kelihatan marah, tapi makhluk itu tidak melawan Sinta. Setelah dapat perlawanan dari Sinta, makhluk itu tiba-tiba menghilang. Deb, gimana badanmu? Masih terasa berat nggak? Enggak sih Yan, udah lumayan enteng nih. Emang abis diapain sama pendampingmu? Tadi dia berhasil ngusir, tapi kelihatannya makhluk itu marah Deb. Lebih baik besok kita pulang aja dari sini. Sepertinya gitu Yan. Hawa di villa ini udah gak kayak pas kita awal kesini. Ya udah yuk balik ke kamar, terus tidur. Besok baru bilang ke ketua kelas. Bentar tungguin aku mau pipis bentar. Oh, ya udah sana, aku tungguin. Awas jangan ngintip. Siap, dikit aja gak apa-apa kan? Candaku garing. Sambil menunggu Debbie yang lagi pipis, aku di luar nunggu sambil ngobrol sama Sinta. Gak tahu kenapa mukanya agak cemberut, padahal tadinya dia biasa saja. Ngapain mukanya manyun gitu? Enggak apa-apa. Kembali ngambek kayak anak kecil. Lah, malah gitu. Ya udah kalau nggak apa-apa. Tadi kenapa makhluk itu nempel di badan Debbie? Tahu ya, cari tahu sendiri. Lah, kamu ini kenapa toh tak? Tiba-tiba ngambek. Sana-sana. Kali mau ngintip Debbie sono, dasar cowok genit. Oh alah, karena itu. Bercanda doang aku itu tak. Malah ngambek. Emang kenapa sih cewek cantik? Sambil aku cubit pipinya yang baru pertama kali aku pegang dia. Wajahnya sangat halus dan mulus. Ya tetap gak boleh lah, dasar cowok genit. Kamu ini tak. Jadi yang boleh ngintip cuma kamu ya tak? Aku masih mandi tiba-tiba ada kamu gitu ya? Itu mah. Dia tertawa malu. Udah jawab, kenapa makhluk itu tertarik sama Debbie? Dia itu tadinya tertarik sama kamu. Tapi karena dia tahu aku ada di sebelahmu, makanya dia cari orang lain yang ternyata si Debbie punya kemampuan yang hampir sama. Makanya dia tertarik sama Debbie. Setelah itu Debbie selesai dengan urusannya dan kita kembali ke kamar masing-masing. Dan segera kita kembali tidur untuk mempersiapkan esok hari. Gak terasa pagi hari pun telah tiba. Setelah makan pagi, Debbie mulai berbicara sama ketua kelas untuk memberi saran ke teman-teman buat pulang hari ini saja. Karena dirasa suasana villa sudah tidak terkondisikan. Sempat kita berdiskusi karena ada beberapa anak yang tidak setuju. Tapi setelah aku dan Debbie yakinkan, mereka pun setuju untuk pulang nanti jam 10. Kita pun mulai berkemas membenahi barang-barang kita. Dan saat selesai membenahi barang-barangku, aku duduk di depan teras villa sambil menikmati suasana villa. Sebenarnya villa ini nyaman untuk ditinggali kalau nggak ada gangguan. Pagi hari masih sejuk udaranya dan suasana sekitar yang tentram, jauh dari suara bising kendaraan bermotor. Saat aku sedang duduk di teras, kemudian Debbie datang menghampiriku dari dalam villa dan duduk di sampingku. Yan, aku mau tanya nih, ini di lengan atasku kok panas ya?
Tadi aku lagi beberes doang di kamar, tiba-tiba bau nggak sedap muncul. Terus lengan atasku terasa panas. Ini udah agak mendingan. Coba lihat, mana lenganmu? Naikin dikit dong lengan bajumu. Setelah dia naikkan lengan bajunya dan coba aku amati, dan ternyata cie pacaran terus. Yang dapat gandengan di acara ini. Makan-makanlah. Salah satu temanku menggoda kita saat itu. Apa sih kamu? Orang Rian lagi liatin lenganku kok. Ada yang gak beres. Ya udah situ lanjutin aja, aku nggak mau ganggu. Temanku berlalu pergi. Udahlah Dep, cuekin aja. Sini aku lihat lagi. Dan ternyata di lengannya ada bekas telapak tangan merah dengan ujung jarinya yang runcing. Wah Dep, kayaknya kamu habis digangguin lagi deh. Emang kenapa Yan? Ini di lenganmu ada bekas tangan. Ah, mana? Aku nggak lihat tuh. Entah kenapa Debbie tidak ngelihat ada bekas tangan di lengannya itu. Atau hanya aku yang ngelihat itu. Aku suruh Debbie untuk memberi minyak kayu putih yang mungkin bisa membuatnya hilang. Debbie pun menurutiku. Dia kembali ke kamar dan memberi minyak kayu putih ke lengannya. Dia berkata kalau itu sedikit membantu, dan Debbie kembali melanjutkan beres-beres. Jam sudah menunjukkan pukul 9:30. Ini saatnya kita semua kumpul di halaman. Hampir semua teman udah kumpul, hanya satu anak yang tidak aku lihat. Ya, itu si Debbie. Dia belum ikut kumpul di halaman. Kami tunggu, mungkin dia belum selesai beres-beres di kamar. Hingga jam menunjukkan pukul 9:45, dia juga belum keluar dari villa. Aku inisiatif buat nyusulin Debbie ke kamarnya, takut terjadi apa-apa. Gak biasanya si Sinta nongol tanpa aku undang. Dia mengikutiku dari belakang dan aku lihat dia kayaknya ngambek. Entah karena apa, dan aku sampai di depan kamar. Kamar yang ditempati Debbie tertutup rapat. Aku mendengar suara lirih minta tolong dari dalam kamar Debbie. Aku coba ketuk pintu kamar Debbie, dan aku dengar suara Liri dari dalam itu merespon dan memanggil balik namaku Liri. Aku coba buka pintu itu, tapi sepertinya terkunci dari dalam. Sinta berada di sebelahku yang hanya berdiri diam sambil memandangku sebel. Entah kenapa dia bersikap seperti itu. Tak, tolong bantu aku lah, jangan cuma diem aja. Dia sambil manyun, dia hanya terdiam saja. Ayolah Sinta, aku takutnya dia kenapa-napa di dalam. Masih sambil manyun dan kali ini dia malah pergi keluar meninggalkan aku. Batinku kesal, kenapa Sinta malah pergi saat aku meminta tolong. Yang katanya dia siap membantuku apapun dan kapan saja, tapi sekarang malah dia pergi saat aku butuh. Aku coba dobrak pintu itu dari luar. Aku pikir itu bisa dilakukan. Tapi saat aku coba mendobrak dan saat tubuhku menghantam pintu itu, malah bukannya pintu itu terbuka. Tapi yang ada, aku malah terpental kembali ke belakang dan merasa seperti di balik pintu ini adalah tembok, soalnya keras banget. Dan tiba-tiba Sinta balik lagi menemuiku. Masih sama kayak tadi, dia manyun kayak bebek. Apa nggak capek pikirku? Lagian dia kenapa? Apa dia juga ada masa datang bulan juga pikirku. Minggir Yan, kamu gak akan kuat. Kali ini dia menyuruhku minggir dengan nada agak tinggi. Aku hanya menuruti dia. Dan kemudian Sinta menuju ke depan pintu dan hanya mendorongnya. Pintu itu bisa terbuka dengan mudahnya. Aku hanya terheran padahal tadi saat aku mencoba mendobraknya, pintu itu sama sekali tidak bergerak. Saat pintu telah terbuka, dari arah dalam aku melihat sekelebat bayangan hitam dengan diikuti bau tidak sedap seperti di belakang villa waktu itu. Tapi aku biarkan saja. Aku hanya terfokus pada Debbie di dalam yang sedang duduk meringkuk sambil menundukkan kepalanya. Sinta, terima kasih sudah menolongku, membantu membukakan pintu ini. Dan terima kasih kamu mau lagi menolong Debbie. Ya, dengan nada sebel dia balas. Tapi dia tidak melepas pandangannya ke arah Debbie, seolah dia mencurigai ada sesuatu di sana. Deb, kamu gak apa-apa, cepat bangun, ayo keluar. Aku berniat mendekati Debbie dan menariknya untuk segera keluar. Tapi Sinta melarangku dengan tangannya, sambil tetap mengarahkan pandangannya ke arah Debbie. Yan, aku takut Yan. Suara lirih Debbie terdengar saat dia meringkuk tanpa menunjukkan wajahnya. Ya Deb, makanya aku datang, karena aku merasa ada yang aneh. Ayo buruan keluar. Yan, aku takut, bantu aku Yan. Aku ingin mendekat ke sana tapi Sinta tetap menghalangiku. Dia seperti sedang memperhatikan sesuatu. Yan, apa kamu gak mau nolongin aku? Aku takut Yan. Kata-kata itu ia ulangi terus-menerus, sampai akhirnya aku memaksa Sinta untuk membiarkan aku masuk ke sana. Karena aku memaksa Sinta melepaskanku, namun dia seperti ragu-ragu
untuk membiarkanku masuk ke sana. Rian, hati-hati. Aku masih belum yakin dia asli Debbie atau bukan. Emang ada yang beda dari dia tak? Kok aku gak ngerasain sesuatu ya? Aku saja ragu Yan, apalagi kamu. Jawab Sinta masih menyebalkan entah karena apa. Aku berjalan perlahan menuju ke tempat Debbie yang masih tetap meringkuk sambil menundukkan kepalanya. Kudengar lirih dia sepertinya juga menangis. Masih belum mau juga dia menunjukkan mukanya. Dia hanya menangis kecil seolah dia ketakutan baru melihat sesuatu. Aku berjalan dan hampir sampai di depan Debbie. Sinta di belakang tetap melihat ke arah Debbie dengan tatapan penuh curiga. Sampailah aku di depan Debbie dan semakin aku mendengar dengan jelas kalau dia menangis. Deb, ayo kita pulang. Teman-teman udah nunggu tuh di luar. Dia hanya diam dan menangis. Ayo Deb, gak usah takut lagi sama dia. Dia udah ngusir makhluk itu kok. Kali ini dia hanya diam. Suara tangis dari Debbie sudah berhenti. Nah gitu dong, jangan nangis. Udah, ayo berdiri, jangan nangis lagi. Rian, kamu gak ngerasa aneh apa sama dia? Dari tadi dia cuma nunduk tanpa ngelihat kamu yang udah ada di sini. Tanya Sinta penuh curiga pada Debbie. Mungkin dia hanya takut dengan makhluk itu dan dia pikir makhluk itu masih ada di sini. Makanya dia kayak gitu tak? Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu Yan. Aku gak percaya 100% sama dia. Atau malah jangan-jangan dia bukan Debbie. Kenapa kamu bilang gitu? Aura yang dipancarkan beda sama Debbie biasanya. Oh, jadi Sinta menyadari ada yang berbeda dengan Debbie saat itu. Tapi kenapa aku gak bisa merasakan itu? Entah kenapa aku merasa biasa saja. Dan aku tetap kekeh buat bawa si Debbie ini keluar. Ah, itu perasaanmu aja kali tak? Kemudian aku pegang tangan Debbie. Rasa dingin muncul saat aku memegang tangannya. Ayo Deb, kamu ini gak usah takut lagi. Ayo buruan. Aku tarik tangan Debbie supaya dia mau berdiri. Tapi dia tetap saja pada posisinya. Akhirnya aku menyerah untuk menariknya. Ayo Deb, pulang. Udah ditungguin tuh di depan. Kasihan kan yang lainnya. Dengan tanganku masih memegang tangan Debbie. Aku sempat melirik ke arah Sinta. Saat aku memegang tangan Debbie, kulihat wajah Sinta bertambah cemberut. Sepertinya dia beneran ngambek. Sepertinya aku paham kenapa Sinta dari tadi ngambek. Aku langsung melepas tanganku dari tangan Debbie. Tapi saat aku melepaskan, tiba-tiba Debbie meraih tanganku. Dan dia mulai menunjukkan mukanya. Saat terlihat wajahnya, aku masih biasa saja. Terlihat wajah Debbie penuh dengan air mata. Mata masih terpejam seolah dia sedang menahan tangisnya. Aku hanya terheran kenapa wajah Debbie sangat pucat, dengan bibir hampir terlihat biru dan kelopak mata yang menghitam. Tidak seperti biasanya. Apakah Debbie saking shocknya hingga seperti itu? Sinta yang masih dalam raut muka yang cemberut, tiba-tiba berubah menjadi tegang. Entah kenapa dia langsung berteriak padaku cukup keras hingga membuatku kaget. Rian, cepat lepasin tangan darinya. Aku yakin dia bukan Debbie. Cukup kencang dia berteriak. Ah, kamu ini buat aku kaget aja. Apa iya dia bukan Debbie? Aku mencoba melepaskan tanganku dari Debbie. Saat aku coba melepaskan tangan dari Debbie, malah semakin kencang dia memegangiku hingga terasa sangat sakit tanganku. Seperti kekuatan cowok. Ini jelas bukan dia. Dengan badan sekecil itu tidak mungkin dia memiliki kekuatan sebesar ini. Sambil terus memegang tanganku dengan kencang hingga seperti mau remuk tulangku, tiba-tiba Debbie mulai mengucapkan kata. Rian, kenapa kamu memilih pulang sekarang? Dan kenapa kamu sangat egois hanya menerima dia sebagai temanmu? Debbie berbicara yang awalnya pelan dan perlahan keras seperti berteriak sambil menunjuk Sinta. Deb, kamu bisa melihat Sinta? Dengan polosnya dan aku belum menyadari dia sangat aneh. Sebaiknya kamu tetap di sini, Yan. Aku bisa lebih berguna untukmu. Suara Debbie berubah menjadi lebih berat. Dan aku tahu kali ini yang ada di depanku bukanlah Debbie. Sinta, tolong aku. Dia bukan Debbie. Tanganku sakit tak. Dia memegangku sangat kuat. Pintaku pada Sinta untuk menolongku sambil aku berusaha melepaskan tanganku. Kan aku udah bilang sama kamu tadi, Yan. Ngeyel aja sih kamu. Muka Sinta yang tadinya cemberut sekarang kembali normal dan menjawabku dengan santai. Seolah dia tahu yang di hadapannya itu makhluk yang mudah dikalahkan. Udahlah Sinta, buruan tolongin aku. Sambil menahan sakit, aku tetap mencoba melepaskan tanganku. Iya, dasar cowok suka ngeyel. Sedikit kelihatan ngambek, tapi tetap dia menolongku. Makhluk rendahan, lepaskan tanganmu dari Rian.
Gak pantas kamu memegang tangannya, gertak Sinta pada sosok itu. Apa kamu bilang? Aku makhluk rendahan. Memangnya kamu lebih baik dariku? Aku tidak akan melepaskan tangannya. Tiba-tiba Sinta melakukan suatu gerakan pada tangannya dan dengan cepat mengarahkan tangannya ke arah makhluk yang menyerupai Debbie ini. Terlihat muncul seperti kilauan cahaya dibarengi dengan angin mengarah ke tangan makhluk itu, dan ternyata berhasil melepaskan tanganku dari makhluk ini. Terlihat tanganku ada membiru bekas tangan makhluk itu karena memegang tanganku sangat kuat. Dengan tangan yang terpental, makhluk itu sepertinya sangat emosi dengan apa yang dilakukan Sinta. Makhluk itu kemudian berdiri, dan saat dia berdiri, sangat terlihat jelas wujudnya berubah menjadi sosok yang mengerikan. Seorang cewek dengan badan besar, baju yang kelihatan hijau kehitaman, dengan beberapa sisi baju yang terlihat robek atau terkoyak. Wajah yang terlihat seperti seorang wanita dengan mata kanan berdarah dan yang kiri hampir terlepas. Di mulutnya terlihat darah yang kental menetes di bajunya. Bau busuk mulai tercium memenuhi ruangan ini. Saking gak tahannya dengan bau itu, aku pun muntah. Rian, cepat ke sini sebelum dia memegangmu lagi, teriak Sinta dengan cepat dan aku langsung berlari ke arah Sinta. Ada apa, Rian? Kamu tidak suka dengan rupaku sekarang? Andai dia tidak menyerangku dan kamu mau berteman, akan aku buat kau lebih senang dan aku bisa menuruti semua permintaanmu tanpa terkecuali. Aku hanya terdiam dan hanya bisa menahan rasa mualku karena bau yang benar-benar tidak sedap. Sudah, diam kamu, tidak usah ganggu kita lagi, maka aku biarkan kamu pergi, gertak Sinta pada sosok itu. Apa aku mengganggumu? Yang ada, kau itu yang menggangguku, aku hanya ingin dekat dengannya. Setelah obrolan mereka yang tidak kunjung selesai dan mempunyai pendapat sendiri, akhirnya Sinta mencoba mengusirnya. Keduanya saling beradu dan terlihat Sinta lebih unggul. Setelah beberapa lama, akhirnya Sinta berhasil mengusir sosok itu. Dan bau menyengat itu pun hilang. Masih terasa sakit di tanganku dan bekas biru di tangan pun masih ada. Sinta langsung datang mendekatiku, meraih tanganku yang terasa sakit. Lalu dipeganglah tanganku oleh Sinta dan kemudian dia menundukkan kepalanya dan mencium tepat di tanganku yang membiru. Terasa dingin dan nyaman tanganku saat Sinta menciumnya. Rasa sakit akibat makhluk itu pun perlahan menghilang. Beberapa saat kemudian Sinta kembali berdiri dan bekas membiru di tanganku juga sudah hilang. Rasa sakit pun sudah enggak terasa. Dan tiba-tiba aku teringat sama Debbie. Kalau dia enggak di kamar, terus dia ada di mana? Tiba-tiba Debbie yang asli muncul dari arah dapur. Dia kelihatan kecapean kalau dilihat dari wajahnya. Deb, kamu dari mana sih? Dicariin juga dari tadi. Itu teman-teman udah pada nungguin. Anu Yan, aku tadi dari kamar mandi, niat cuma mau pipis, tapi kekunci di kamar mandi. Mana aku panggil-panggil nggak ada yang nyaut. Ya udahlah, ayo buruan, ini udah jam 10.15. Kasihan yang di depan nungguin. Iya, ini kamu bisa keluar gimana? Ya udah ayo, aku ambil itu dulu, tasku di sana. Aku juga nggak tahu Yan, tiba-tiba pintu bisa kebuka sendiri. Debbie mengambil tasnya dan menjelaskan yang tadi terjadi. Setelah itu aku dan Debbie keluar dari villa. Barang Debbie aku bawain, soalnya kelihatan dia capek banget. Dan saat aku lihat Sinta, dia kembali menunjukkan raut muka yang lagi ngambek. Bukannya aku takut, yang ada malah aku gemes sama dia. Makhluk berwajah cewek Jepang dengan wajah ngambek seperti itu malah membuatku tertarik. Sesampainya di luar villa sudah banyak teman nungguin dan mereka protes karena kita terlalu lama di dalam. Setelah aku membuat alasan untuk meyakinkan mereka semua, dan akhirnya kita mulai meninggalkan villa itu. Saat pulang, Debbie meminta untuk aku mengantarnya sampai di kos. Dia masih merasa aneh dan minta ditemani dulu. Aku turuti permintaan si Debbie dan aku mulai melihat Sinta tambah manyun. Tapi mau gimana lagi? Dan Okto terpaksa nebeng temen yang lain. Sesampainya di kos Debbie, aku mengantarnya hingga depan kamarnya. Dan setelah membawakan barangnya, aku segera bergegas pulang dan menyuruh Debbie untuk segera istirahat dulu. Aku langsung balik ke kosku. Dan di jalan, tiba-tiba Sinta sudah ada di belakangku. Dia membonceng di belakang dengan raut muka yang sama saat aku mengantar Debbie. Sinta, tumben bonceng aku. Biarin, suka-suka aku lah. Lah kok gitu? Bukannya enak terbang aja? Enggak, males, capek. Jawabannya sangat cuek. Kamu ini kenapa toh Sinta? Kok belakangan ini aneh? Ah, kamu ini ya. Dia mencubit tepat di perutku.
Kurang ajarnya, setelah dia mencubitku, dia langsung menghilang meninggalkanku. Setelah sampai kos, aku langsung meletakkan barangku dan lekas beristirahat. Keesokan harinya, kita kuliah normal seperti biasanya. 5 hari kuliah sudah aku jalani minggu ini, dan keesokan harinya, tepatnya hari Jumat, aku berencana pulang ke rumah. Rutin tiap 1 minggu sekali aku pulang. Dan hari Jumat pun tiba, aku berencana untuk pulang. Pagi hari sudah aku siapkan barang-barang yang akan dibawa pulang. Tapi aku pikir kalau pulang pagi, rasanya tanggung. Takutnya tidak sempat untuk sholat Jumat. Dan setelah Jumatan aku berencana pulang, tapi tiba-tiba Sinta menampakkan wujudnya. "Mau kemana kamu?" tanya Sinta masih cuek. "Aku mau pulang, Tak. Kamu kenapa kayaknya beberapa hari ini cuek banget?" "Ah enggak, perasaanmu kali." "Sama siapa kamu pulang? Debbie ya?" "Ya enggak lah, Tak. Debbie orang mana, aku orang mana. Yang jelas gak bakal lah." "Oh iya, mungkin kan bisa mampir dulu." "Lah kamu kenapa toh? Ceritalah." "Enggak kok, aku biasa aja." "Ya udah, aku nanti pulang ya," pamitku sama Sinta. "Aku ikut." "Lah, kok tumben?" "Pokoknya aku ikut." "Iya deh, iya." Setelah ngobrol dengan Sinta, entah karena apa aku lupa waktu, hingga jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku segera bergegas pulang. Semua barang bawaan sudah aku bawa, dan akhirnya aku berangkat pulang. Karena hari yang sudah mulai gelap, aku putuskan untuk melewati jalan alternatif supaya bisa sampai rumah lebih cepat. Suasana saat itu menurutku beda dari biasanya. Jalanan yang aku lalui sangatlah sepi. Hanya beberapa pengendara saja yang aku temui ketika di jalan. Aku pikir mungkin karena sudah masuk waktu sholat maghrib, makanya tidak banyak yang aku temui di jalan. Dan seperti biasa, Sinta pasti mengingatkanku untuk sholat dulu. Dan akhirnya aku berhenti sebentar di masjid pinggir jalan untuk sholat. Setelah selesai sholat, aku kembali melanjutkan perjalananku. Aku sudah memasuki daerah yang sangat jarang dengan rumah penduduk. Suasana sangatlah sepi waktu itu. Aku pikir aneh, sama sekali tidak ada aku jumpai pengendara lain di jalan. Kabut pun turun dan membuat suasana tambah mencekam. Di saat bersamaan aku memasuki jalan yang membelah sebuah hutan dan perkebunan, dan di jalan itu juga tidak ada penerangan sama sekali. Aku lanjutkan tetap menerjang kabut itu dan terus berjalan membelah hutan dan kebun itu mengikuti jalan. Aku tidak percaya kalau aku sendirian di jalan itu, tanpa berpapasan dengan satupun pengendara lain. Tetap kufokuskan pandanganku ke depan sambil berfokus ke jalan yang mulai banyak tikungan. Aku mulai was-was dengan keadaan sekitar, soalnya banyak cerita dari keluarga dan orang-orang kalau di daerah ini rawan dengan begal. Aku pacu motorku lebih cepat berharap segera keluar dari sini. Sinta pun tiba-tiba muncul di belakangku dan dia memperingatkan untuk tetap berhati-hati. Sinta tetap menemaniku di belakang. Hingga sampailah aku di jalan yang lurus tanpa ada lika-liku. Tapi di samping jalan masih banyak pepohonan tinggi menemani perjalananku. Kalau nggak salah itu pohon nangka dengan buah yang sangat banyak. Karena pohon di sekitar sini masih berbuah dan masyarakat sekitar membungkusnya dengan karung plastik, aku sih nggak curiga. Memang kebiasaannya begitu untuk melindungi buah dari hewan. Mataku tetap fokus ke depan dan dari kejauhan, aku melihat sesuatu di atas pohon. Namun masih samar-samar aku melihatnya. Seperti pohon yang lain, di pohon yang menjadi perhatianku pun ada buah yang sudah ditutupi karung. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku dari jauh. Di pohon itu ada karung yang berukuran sangat besar dibanding dengan yang lainnya. Pikirku mungkin buahnya banyak kali ya, makanya ditutupi seperti itu. Tapi dugaanku salah. Saat lampu motorku mulai menembakkan cahaya ke arah pohon itu, ternyata yang ada di atas sana adalah sebuah sosok yang tergantung menyerupai pocong, namun berada di atas pohon, entah menempel di pohon atau memang dia melayang. Setelah seluruh lampu motor menembakkan cahaya ke arah sosok itu, dia masih diam saja dan Sinta pun menyarankan untuk cuek saja. Aku pun turuti saja saran Sinta. Pikirku, jika aku tidak mengganggu, mungkin dia juga tidak akan menggangguku. Setelah aku lewat tepat di bawah pohon yang ada sosok permen sukus itu, tiba-tiba dia menghilang, entah pergi kemana. Pikirku aman, dia sudah pergi dari pandanganku. Tapi rasa was-was masih aku rasakan dan aku lihat Sinta dengan santai duduk di bangku belakang. Ya, memang dia biasa santai dalam keadaan apapun. Tampang Sinta yang santai tidak membuatku merasa lega. Akhirnya ya Tak,
Dia tidak mengganggu kita. Kenapa? Kamu takut kah? Enggak sih, risih saja. Jawabku bohong biar nggak dikira penakut. Alah, iya kah? Lah, kalau dia belum hilang gimana? Ah, mana ada, udah nggak kelihatan kok. Ya udah, kalau kamu ngerasa gitu sih. Aku merasa ada yang aneh saat Sinta mengatakan itu. Sambil ngelihat sekitar depan kanan kiri, tidak aku melihat sosok itu lagi. Ah, Sinta paling cuma menggodaku saja. Dengan santainya aku dengar Sinta bersenandung di belakangku, seolah kita berada di tempat yang aman. Oh ya, depan kanan kiri kulihat aman, tapi ada satu sisi yang belum aku lihat. Ya, itu di bagian belakang. Aku tidak menaruh curiga karena Sinta terlihat santai. Dan aku melupakan sifat Sinta memang santai di mana saja. Dan saat aku lihat bagian belakang dengan spion motor, dan ternyata benar apa yang dikatakan Sinta. Sosok yang tadi ada di atas pohon ternyata melayang rendah mengikutiku di belakang. Langsung aku tancap gas motorku supaya motor berjalan lebih cepat. Tidak peduli jalan berlubang, tetap kuterjang hingga sampailah di tempat yang tenang. Kita sudah sampai di pemukiman warga. Sinta di belakang cuma tertawa kecil cekikikan. Kamu kenapa, Yan? Kok tiba-tiba ngebut? Kenapa gundulmu tak? Kenapa nggak bilang kalau dia masih ngikutin kita? Lah kan tadi kamu sendiri yang bilang udah nggak ada lagi. Ya tadi memang tidak ada di pandanganku, makanya aku bilang gitu. Kamu tahu dia di belakang, malah diem aja. Lah yang penting kan kamu nggak takut kan? Ya awalnya nggak takut. Tadi hampir copot jantungku gara-gara tahu dia di belakang ngikutin. Kamu juga kenapa nggak ngusir dia? Alah, ngapain aku takut? Kan dia nggak ganggu. Kamu kan biasanya nyuruh ngusir kalau ada yang ganggu. Lah dia nggak ganggu kan? Sambil ketawa cekikikan tanpa dosa. Iya tak, dia nggak ganggu ya. Iyalah, buktinya aman. Terus kalau tadi aku pingsan gimana? Mana motor masih jalan kencang? Ya paling kamu jatuh terus aku tinggal. Paling besok juga ada di koran. Sambil tertawa puas. Wah dasar, cantik-cantik sableng. Perjalanan aku lanjutkan dan sudah melewati jalan yang ramai hingga sudah tidak ada lagi gangguan. Aku terus pacu motor lebih cepat, biar cepat sampai rumah. Setelah menempuh jarak yang lebih pendek, aku sampai di rumah juga lebih awal. Waktu yang harusnya dihabiskan dalam waktu 2,5 jam. Karena lewat jalan tadi aku bisa lebih singkat dan hanya memerlukan waktu 2 jam. Sesampainya di depan rumah, di sana telah menunggu ayahku dan tetanggaku. Sebut saja Mbak Margono. Nah, Mbak Margono ini seorang bapak-bapak yang mungkin usianya sudah 50 tahun saat itu. Mbak Margono ini juga bisa disebut sesepuh di desaku. Beliau juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan makhluk gaib. Soalnya beliau menganut ilmu kejawen. Kalau bapakku bilang, dia juga bisa tahu orang yang kena guna-guna atau diganggu makhluk halus. Nah, sesampainya di depan rumah, aku parkir motor di halaman, terus menghampiri Bapak dan Mbak Margono. Tapi saat aku sampai, Mbak Margono terus menatapku. Beliau bukan menatapku. Walau pandangannya ke arahku, tapi aku tahu beliau melihat ke arah siapa. Ya, beliau pasti melihat sosok Sinta. Mbak Margono melihat Sinta dengan wajah curiga. Aku salim dan cium tangan Bapak, kemudian aku juga salim dan cium tangan Mbak Margono. Saat aku cium tangan Mbak Margono, beliau menanyakan hal. Di belakangmu siapa, Yan? Tanya Mbak Margono sambil berbisik. Gak apa-apa Mbah, dia temanku, gak bakal ganggu kok. Kenal di mana kamu sama dia? Di kos Mbah, dia juga banyak membantuku kalau aku lagi ada gangguan. Oh, ya bagus kalau gitu. Ya udah sana. Kalau mau istirahat, pasti capek toh. Kemudian aku masuk ke dalam rumah yang diikuti sama Sinta juga ke dalam rumah. Yang jadi perhatianku saat masuk adalah posisi saat jalannya Sinta itu. Dia membungkuk dan meminta permisi sama Mbak Margono. Nyuwun sewu Mbah. Bukan dengan wajah biasa, tapi seperti lagi bercanda. Dia mengatakan itu sambil cekikikan. Yan, kalau nggak capek habis ini kesini lagi ya. Mbah mau ngomong. Iya Mbah, bentar, aku taruh barang dulu. Ada yang istimewa dari temanmu itu. Ada yang istimewa? Aku juga tidak tahu apa yang membuat Sinta istimewa. Aku hanya tahu kalau dia cantik dan baik. Karena aku merasa penasaran setelah aku meletakkan barangku, aku kembali keluar untuk menemui Mbak Margono. Tapi saat tadi di dalam, Sinta bukannya mengikutiku ke kamarku, tapi dia masuk ke kamar orang tuaku.
di mana tempat keris peninggalan nenekku berada. Aku sih cuek, mungkin dia hanya ingin berkeliling rumah. Aku kemudian kembali keluar dan menemui Mbah Margono. "Gimana Mbah? Kayaknya ada yang mau Mbah bicarakan." "Ya sini, duduk dulu kamu." Saat aku duduk, bapakku pamit ke dalam dulu untuk sholat isya. Nah, jadi kita bisa bebas membahas hal-hal mistis itu. "Kamu dapat teman itu dari mana? Dia bukan sosok biasa kalau Mbah lihat." "Itu aku kenal di kos Mbah. Awalnya aku juga takut soalnya dia menampakkan wujudnya sangat pucat, seperti hantu-hantu Jepang yang ada di film. Tapi setelah aku ngobrol sama dia di mimpi untuk mewujudkan bentuk yang bagus kalau mau ketemu aku." "Jadi itu wujud yang kamu mau? Kalau menurutmu wujud aslinya yang mana? Yang sekarang atau yang awal kamu lihat?" "Ya jelas yang awal aku lihat lah Mbah, dia menakutkan." "Kamu salah Yan, wujud dia yang asli yaitu yang sekarang sama kamu itu. Dan kamu tanya ke dia dari mana asalnya enggak?" "Iya Mbah, aku juga tanya. Dia mengaku sih dari patung yang ada di kamarku, yang aku juga nggak tahu patung itu dari mana." "Nah kalau itu benar, tapi kamu nggak tahu kan asal usul patung itu dari mana. Patung itu juga sebenarnya milik nenekmu. Awalnya patung itu ada di rumah nenekmu yang ada di utara pasar induk itu." Sekedar informasi saja, rumah nenekku itu ada di tengah pusat kota aku tinggal. Dan setelah kakekku meninggal, akhirnya nenek ikut ke rumahku biar ada temennya. Ya memang benda di rumah nenek belum dipindahkan semua, walau sudah tidak ditempati. Hanya sesekali didatangi untuk dibersihkan. "Lah kok bisa Mbah? Kan nenek gak pernah ngasih aku patung itu. Dan kok bisa dia ada di lemari kosku?" "Nah itu dia, sosok yang jadi temanmu ini istimewa. Kalau menurut penerawangan Mbah, dia juga sebenarnya ikut sama nenekmu udah sejak zaman penjajahan dulu." "Lah terus kok bisa dia sekarang deket sama aku Mbah? Sedangkan nenek juga gak pernah cerita tentang dia." "Soalnya sosok ini beda. Dia suka bebas sesuka dia mau ikut siapa. Nenekmu memang tidak pernah cerita soalnya. Kalau cerita pun, seumpama mau dipasrahin ke seseorang, juga belum tentu cocok. Makanya nenekmu diam saja dan membiarkan dia memilih sendiri. Dan ternyata yang dipilih kamu. Lagian dia juga bukan makhluk yang biasa." "Ah, ada-ada saja Mbak Margono ini. Tapi dulu sempet sih nenek cerita nitipin patung ke kakekku yang ada di Jakarta. Dia itu adiknya nenek, tapi katanya adiknya itu nggak betah dan memutuskan untuk mengembalikan patung itu." "Nah ya itu, patung itulah yang dititipkan. Tapi emang dasarnya dia suka milih orang. Makanya kalau nggak cocok ya pasti digangguin jadinya." "Tapi masa sih Mbah, wujud aslinya dia seperti ini? Cantik bener." "Lah ya emang itu, dia bukan dari kalangan biasa." Ya Mbah, terus kok tadi pas aku masuk kamar dia malah nggak ngikutin aku ya? Malah masuk ke kamar bapak. Tapi kan di sana ada keris itu Mbah." Mbah Margono udah tahu ada keris di situ. "Apa itu nggak apa-apa Mbah?" "Lah ya nggak apa-apa toh. Wong mau ketemu temennya kok nggak boleh." "Apa? Temennya? Jadi mereka saling kenal?" "Lah gimana nggak saling kenal? Wong tadinya saja satu rumah dan satu majikan. Oh ya Yan, dia juga sosok yang masih kayak anak kecil. Kamu lihat sendiri kan, dia tadi menggoda Mbah waktu lewat depan Mbah. Dia juga sosok yang penyemburu, walau sama tuanya. Ya Yan, Mbah ingetin ya, kamu jangan pegang-pegang cewek kalau lagi sama dia." Cukup lama kami mengobrol di depan, hingga nggak terasa sudah larut malam dan aku sudah mulai mengantuk. Dan kuputuskan buat masuk ke kamar dan tidur. Dan saat aku mau masuk, ternyata si Sinta udah berdiri di belakang pintu ruang tengah sambil natap aku penuh curiga. Aku berjalan menuju kamarku dan Sinta mengikutiku di belakang. Aku masuk kamar dan kututup pintu kamarku. Saat sudah diranjang, aku langsung meraih selimut dan segera menutupi badanku dengan selimut dan ingin segera tidur. Tapi Rian, Sinta menyolek-nyolek pipiku. "Apa toh tak? Aku ngantuk ini loh." Sambil tetap terpejam aku jawab. "Ah taulah, mau ku aja ngobrol malah gitu." Karena gak dituruti dia malah jadi ngambek. Iya apa Sinta?" Sambil membuka mataku dan melihat ke arah Sinta. Tapi Sinta malah duduk membelakangiku. "Enggak, udah gak jadi. Sana tidur aja." "Ya elah tak,
Jadi gak ngantuk ini udah. Mau ngobrolin apa sih? Bodoh, gak jadi. Udah situ tidur aja. Ah ya udah, aku tidur aja. Iya deh iya, aku mau ngobrol nih. Akhirnya sekarang Sinta yang ngalah. Gak tahu kenapa rasanya puas menang dari dia. Aku dan Sinta ngobrol hingga lewat jam 12 malam. Dia sempat protes juga kenapa aku tanya-tanya soal dirinya sama Mbak Margono. Kenapa nggak tanya langsung padanya. Dan dia juga menjelaskan lebih detail asal-usulnya. Dan dia juga mengaku kali, wujud ini adalah wujud asli dia. Wujud yang pertama aku lihat hanyalah sebuah tes dari dia. Dia menerangkan kalau dia itu ternyata adalah sosok penjaga keluargaku turun-temurun. Tapi dia yang akan memilih siapa sih yang lebih ingin dia jaga. Seperti yang Mbak Margono terangkan tadi. Dia tidak berbeda dengan yang ada di kamar bapak. Mungkin dia juga sosok penjaga keraton tadinya, seperti penunggu keris itu. Entah dia itu jin, peri, jelmaan leluhur atau apapun itu. Tapi dia menerangkan kalau dirinya bukanlah setan yang akan mengganggu. Tapi kalau dilihat dari cara dia membantuku mengusir setan yang mengganggu, kurasa dia bukan dari kalangan biasa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.